Weton Senen Wage ini memang weton yang bisa dikatakan penuh dengan perjuangan. Kenapa? Mulai dari usia muda bisa dikatakan ya rezekinya itu pas-pasan saja. Bukan pas-pasan di sini itu tidak bisa mendapatkan rezeki yang besar, gede atau banyak. Bukan. Tetapi pas-pasan yang dimaksudkan di sini adalah dampak yang dirasakan itu berapapun hasil yang dia dapat, itu jatuhnya itu kayak habis saja. Kelemahan secara fisik atau keluhan-keluhan yang sering dirasakan itu ada di punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur, teman-teman Sinau Urip semuanya, pada malam hari ini kembali saya ingin sedikit share atau mengajak dulur-dulur semuanya untuk sinau bareng ya, untuk belajar bareng tentang kehidupan kita, karena memang ya hidup ini tentang pelajaran ya. Jadi kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu ini adalah belajar tentang kehidupan. Dari apa yang sudah kita lakukan, maka kedepannya kita harus seperti apa. Dengan apa yang kita alami kemarin, maka sekarang kita harus bagaimana ya, kurang lebih begitulah. Nah, saya ingin mengupas tuntas ya, entah tuntas betul atau enggak tapi ya nanti ya. Nah, saya malam hari ini ingin membahas tentang weton kelahiran Senen Wage. Jadi untuk teman-teman, dulur-dulur semuanya yang kebetulan ya, mungkin weton kelahirannya Senen Wage, tidak ada salahnya tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip biar paham. Terlepas nanti menurut dulur-dulur, menurut teman-teman, apakah ini bermanfaat atau tidak, nanti silahkan dicerna sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat. Garis weton Senen Wage ya. Kalau dibilang setiap orang tentu mempunyai weton yang berbeda-beda sesuai dengan garis kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan ingin lahir di hari apa, wetonnya apa ya, karena ya kita ini tahu-tahu kita hidup begitulah. Nah, kemudian apakah weton ini sangat mempengaruhi kehidupan kita? Menurut saya secara pribadi itu tidak. Karena weton ini hanya merupakan salah satu faktor saja. Ya, jadi weton merupakan salah satu faktor saja yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tentunya faktor terbesar bukan dari weton, tetapi dari bagaimana kita secara pribadi menjalani hidup ini. Jadi kalau ada yang bilang, oh weton ini hidupnya bakalan sengsara terus, itu tidak benar. Oh weton ini bakalan mudah sekali cari rezeki, itu juga belum tentu. Oh weton ini susah untuk mendapatkan jodoh dan lain sebagainya, itu juga tidak benar. Kembali tergantung pribadi masing-masing yang menjalani hidup. Nah, untuk weton Senen Wage ya, secara sifat, karakter, bisa dikatakan seseorang yang tegas, seseorang yang bijak, orang yang humble, bisa menempatkan diri juga dimanapun dia berada. Kalau secara leader ya, kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin,
itu bisa betul-betul mengayomi, ya, bisa merangkul semua, berkumpul dengan orang yang seperti apapun. Jadi bisa dikatakan memang humble dan baguslah kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi. Nah, di samping itu juga weton Senen Wage ini memang punya karakter yang bisa dikatakan keras. Kalau kata orang Jawa itu rotok kaku. Ya, kaku itu artinya agak susah ditekuk. Ya, itu bisa dikatakan memang sedikit keras kepala. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang hati, hatinya lembut, ya, apa ya, mudah nggak tegaan. Kalau ada orang minta tolong itu kadang nggak peduli dirinya sendiri sedang di situasi yang seperti apa. Nah, tentu ini kalau nggak kontrol, ini juga bisa dikatakan sebagai satu kelemahan untuk weton Senen Wage. Karena kalau nggak kontrol, nggak hati-hati, jatuhnya bisa dimanfaatkan. Dia kalau yang minta tolong itu memang benar-benar tulus, ya. Sedangkan kita kalau nggak hati-hati, kita nggak tahu, asal kita tolong saja karena nggak tegaan, ya, di dalam hatinya, itu yang membuat memang Senen Wage ini kadang jadi apa ya, sering dimanfaatkan orang, terlepas itu memang untuk hal yang positif atau negatif, ya, kita kembali lagi, makanya harus hati-hati. Jadi untuk weton Senen Wage, boleh kita nggak tega, boleh kita kasihan, boleh kita ingin menolong siapapun itu, tetapi tolong dipikirkan dengan matang, untung dan ruginya untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal baik, tetapi justru hal baik itu ternyata bisa membuat situasi kita yang nggak baik. Nah, ini yang harus dihati-hati. Kalau kita bicara tentang weton Senen Wage, ya, jadi seseorang yang weton kelahirannya Senen Wage ini tidak lepas dari kelemahan tubuh secara fisik. Kalau kata orang Jawa itu ringkihe rogo, atau rapuhnya raga kita atau tubuh jasmani kita ini, ya. Jadi weton Senen Wage ini kelemahan secara fisik atau keluhan-keluhan yang sering dirasakan itu ada di punggung. Tidak tahu kenapa, apapun aktivitas pekerjaan hari-harinya, tapi tanpa disadari itu yang sering dikeluhkan itu di bagian punggung. Itu untuk weton Senen Wage. Jadi harus menjaga kesehatan juga, ya, harus selalu hati-hati. Intinya kelemahan secara fisiknya ada di punggung. Kemudian kalau kita bicara tentang kerejekian, ya, weton Senen Wage ini memang weton yang bisa dikatakan penuh dengan perjuangan. Mulai dari usia muda bisa dikatakan, ya, rezekinya itu pas-pasan saja. Bukan pas-pasan di sini itu tidak bisa mendapatkan rezeki yang besar, gede atau banyak, bukan. Tetapi pas-pasan yang dimaksudkan di sini adalah dampak yang dirasakan itu, berapapun hasil yang dia dapat, itu jatuhnya itu kayak habis saja, pas-pasan saja. Pokoknya cukuplah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kan setiap orang beda-beda, ya. Sama-sama weton Senen Wage, tapi sumber pendapatan daripada rezekinya kan berbeda-beda. Nah, poinnya atau intinya adalah berapapun hasil yang didapatkan itu kayak pas-pasan saja. Jadi contoh, ada yang mungkin satu hari pendapatannya 100.000, ya wis pokoknya cukup 100.000 itu. Ada yang sehari pendapatannya 1 juta, ya sudah pokoknya 1 juta itu pokok cukup gitu aja. Dalam arti ya memang untuk mencukupi ini itu terpenuhi, tetapi yo jatuhnya habis. Kalau mau nabung itu kalau nggak benar-benar apa ya istilahnya benar-benar memaksakan, itu sulit sekali.
Ya, karena memang itu situasi yang dihadapi oleh weton Senen Wage. Makanya Senen Wage perlu manajemen kehidupan dengan benar, dengan baik, termasuk manajemen keuangannya, ya. Jadi harus benar-benar, ya, apa kata orang Jawa itu, mekso lah untuk nabung, untuk hati-hati. Itu perjuangannya di usia muda memang naik turun. Dampak yang dirasakan secara keseluruhan bisa dikatakan ya wis pokoknya cukuplah pas-pasan. Nah, barulah weton Senen Wage ini nanti di usia, ya bisa dikatakan di usia yang sudah matang lah ya, di usia yang sudah mapan memang, ekonominya juga akan ikut mapan. Atau finansialnya, keuangannya juga akan ikut mapan. Kurang lebihnya di usia 48 ke atas. Barulah rezekinya akan benar-benar naik luar biasa. Kalau dipakai memenuhi kebutuhan hidup, ya berlimpah lah. Dalam arti akan ada sisa. Jadi di lumbung ini nggak akan sampai kosong. Kentongi rezeki ini nggak akan sampai habis gitu loh. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tentu yang dimaksud berlimpah atau naik rezekinya ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi istilahnya ini hanya potensi saja bahwa rezekinya itu berpeluang untuk bagus, berpeluang untuk naik, berpeluang untuk berlimpah. Tetapi kembali lagi kepada pribadi yang punya hidup. Biarpun weton Senen Wage dan di usia 48 ke atas, tapi kalau orang ini nggak mau kerja, males, lebih-lebih nggak ngati-hati, ya tentu potensi itu nggak akan bisa terwujud. Makanya tadi saya katakan bahwa weton itu bukan faktor penentu, tapi hanya menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hasil daripada apa yang kita lakukan, atau hasil daripada apa yang kita kerjakan. Tapi kembali lagi, semua tergantung yang menjalani hidup. Nah, kalau kita bicara tentang kerezekian, tentu tidak lepas daripada usaha apa atau pekerjaan apa yang kira-kira cocok untuk weton Senen Wage. Jadi ada banyak orang berpikir bahwa atau mengatakan bahwa oh, weton ini nggak cocok bekerja di bidang ini. Kalau usaha ini bakalan hancur, bakalan jatuh. Sebetulnya kembali lagi, ini semua hanya tentang potensi saja. Ya, sebetulnya kalau kita bicara secara luas dengan cara berpikir yang luas, mau kerja apapun, usaha apapun, kalau ketika kita melakukan itu sudah kita pertimbangkan dengan baik, dipertimbangkan dengan matang, lebih-lebih dikerjakan dengan baik, dengan benar, tekun, saya rasa potensi untuk berhasil pun juga terbuka lebar. Apapun pekerjaannya, apapun usahanya. Nah, tapi sayangnya untuk orang yang nggak begitu paham, ya hanya asal-asalan ngikut saja, sehingga nggak ngerti gitu loh. Ya jatuhnya jadi, loh itu weton Senen Wage usaha ini kok nggak berhasil dan lain sebagainya. Nah, kembali ke usaha yang cocok ya, atau pekerjaan yang cocok, saya mau katakan bahwa kalau bicara pekerjaan di mana kita bekerja ikut orang, ikut perusahaan, bukan milik kita sendiri, itu nggak ngaruh. Nggak ada masalah. Mau bekerja apapun bebas untuk weton Senen Wage. Nah, tetapi memang usaha ini tidak ubahnya apa ya dulur-dulur ya. Sama kayak kalau kita itu menggunakan baju begini. Ketika baju ini ukurannya sesuai dengan ukuran tubuh kita, kemudian
baju ini mungkin bahannya, kainnya juga membuat kita nyaman. Terus warnanya ini sesuai dengan warna kulit kita. Tentu itu bisa menambah rasa percaya diri kita. Nah, orang yang percaya diri ini tentu sudah berbeda sekali ya dalam segala hal, dalam melakukan apapun. Karena keyakinannya itu jadi lebih tinggi lagi. Jatuhnya jadi nyaman. Nah, usaha juga sama. Ketika kita melakukan usaha yang memang sesuai dengan unsur yang ada di dalam diri kita, itu jatuhnya kita akan menjalaninya dengan nyaman dan nggak tahu kenapa perjalanannya ini jauh lebih baik, bisa dikatakan lancar lah, terlepas dari ada hambatan dan lain sebagainya, tapi semua itu bisa terlewati. Dan potensinya, kalau kita bicara potensi antara berhasil dan gagal, itu lebih besar potensi untuk berhasil. Itu kalau sesuai dengan unsur, karena setiap weton itu ada unsurnya, disesuaikan dengan diri kita. Nah, kemudian unsur apa yang pas, yang cocok untuk weton Senen Wage, yaitu unsur tanah, unsur besi ya, karena besi ini kan bahan bakunya juga dari tanah ya. Nah, jadi weton Senen Wage kalau mau usaha sendiri, yang paling pas dan yang paling cocok adalah yang berhubungan dengan besi dan tanah. Boleh percaya, boleh tidak. Tidak ada masalah. Sekali lagi, usaha secara luas, usaha apapun tidak jadi masalah. Yang menentukan berhasil dan tidak bukan tentang unsurnya saja. Karena unsur hanya salah satu faktor, weton hanya salah satu faktor. Tetapi yang menentukan berhasil dan tidaknya adalah diri kita sendiri. Tapi secara hitung-hitungan, para leluhur kita, ya khususnya orang Jawa ini, nenek moyang kita ini, mempelajari setiap unsur kehidupan ini. Jadi untuk weton Senen Wage itu, jangan meninggalkan unsur besi dan unsur tanah. Contoh ya, contoh. Misalkan punya usaha toko bangunan, di situ kita juga jual macam-macam bahan bangunan, ada besi dan lain sebagainya. Intinya yang bahannya terkandung dari besi. Nah, atau juga mungkin jual beli tanah. Ya, oh tadinya jual lahan luas, terus dipetak-petak jadi kafling-kafling, atau di bidang properti, jual beli rumah, pokoknya bangunan yang kan di situ ada unsur tanahnya. Di bidang pertanian, banyak macam. Tidak harus modal sendiri. Kita menjadi broker, menjadi marketing pun juga bisa. Jual beli kendaraan misalkan, jual beli mobil, jual beli sepeda motor, mungkin jual beli sepeda kecil itu ya. Atau mungkin apapun lah, pokoknya di bidang yang nggak lepas dari unsur besi dan juga tanah. Boleh dicoba untuk weton Senen Wage, lebih-lebih yang sudah di usia 45 ke atas lah. Dari usia muda pun bagus-bagus saja, tidak masalah. Yang penting manajemennya tetap harus yang benar, hati-hati. Jadi sekali lagi, weton kelahiran itu bukanlah penentu satu-satunya, tapi hanya merupakan salah satu faktor yang memang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan semua tergantung daripada kita yang menjalani hidup ini.